aneh banget di satu momen itu gue kayak itu pertama kali gue ngerasa hidayah itu datang sama gue tuh. Gue ngerasa gue kayak pengen mati gitu karena gue ngeliat kayak malaikat putih-putih nih, kayak putih semua kan, tiba-tiba gue kayak menciut gitu. Ustaz Syafiq lewat ya. Ya, bismillah teman-teman. Nah, kali ini gue akan telepon seseorang, ini bisa dibilang nih DJ terkenal di zamannya. Nah, bayangin ya teman-teman ya, yang namanya DJ itu kan pasti kan, wah dia itu adalah kehidupannya luar biasa, duit, wah ngalir terus. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dia memutuskan untuk hijrah meninggalkan dunia perdijian dan perdugemisasinya, alias dunia perdugemannya? Gue akan telepon sekarang. Teleponan sama Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, ampun DJ lah. Subhanallah. Duitnya udah masuk, udah banyak, santai hidupnya. Terus tiba-tiba lo meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, pertanyaannya apa iya ketika lo meninggalkan karena pekerjaan yang baru gitu kan? Nah, itu bisa lebih baik dari sebelumnya nih. Nah, pertanyaan berikutnya juga, kenapa nih lu bisa meninggalkan DJ itu? Hidayah dari mana? Datang sendiri apa lu jemput, lu cari apa seperti apa? Coba kita kupas ya bro ya. Jadi yang pertama, dulu kita ngincarnya itu lebih ke dunia. Oke. Sampai akhirnya kita kejar dunia, sampai mana sih dunia yang kita kejar ya kan. Yang alhasil malah kok gue kayak nggak tahu tujuan gue, mau ngapain sih gue hidup, mau ngapain sih gue berkarya, mau ngapain ini, karena gue itu nggak ada sesuatu yang gue kejar selain ya cuman mencari duit di dunia itu gitu. Oke. Gue nggak punya ketenangan hati kan. Nah, gue dulu pernah pesantren, Der. Hah? Jadi sebelum lu jadi DJ lu pesantren dulu tuh? Iya, itu gue tuh emang lucu banget. Jadi gue pernah di pesantrennya sama nyokap gue, terus habis itu, tapi di pesantren gue ya dulu gitulah pesantrennya lah, yang nggak ngajarin sunnah gitu. Nah, Oke, masih umum lah ya. Oke. masih umum lah. Terus Terus? gue di situ nggak dapet ilmu, ya akhirnya gue pas lagi di Jakarta, demand gue dulu kan istilahnya kayak gue gaul banget di Jakarta istilahnya gitulah. Masya Allah. Dari kecil tuh udah kayak sukanya gaul sama teman-teman, maksudnya sukanya main lah. Gue dari kecil tuh sukanya main. Alhasil pas lagi ke Jakarta tuh kayak pas lagi gue SMA balik lagi ke Jakarta, keluar dari pesantren, gue pesantren cuma SMP. Akhirnya gue kayak ya udah gue malah all out tuh di pergaulan kan. Akhirnya gue nyobain ke sini, mulai ke situ, mulai ke sini, malah nyobain yang gitu aja. Alhasil ya gitu masuk ke dunia kelam lah ya kan. Dunia malam. Kan wah enak nih juga gue kerja di situ. Nah udah gue dapetin, singkat cerita gue dapetin itu semua. Ya itu dunia terus kan yang gue kejar kan. Akhirnya apa nih, kok gue nggak punya ketenangan hati ya. Karena waktu itu gue udah dapet peaknya banget gitu. Apa sih nama panggung lu apa dulu, DJ apa? Nama gue DJ Dimboy, terus habis itu jangan-jangan lu waktu itu yang pernah gue juga masuk ke klub, lu lagi nge-DJin gue pada saat itu kali ya? Parah banget. Iya terus habis itu gue berkarir, akhirnya gue yang bikin nama gue Epic karena gue dulu bikin duo sama partner gue Zoka tuh yang Zoka Vitamin Baik. Zoka Vitamin Baik, gue bikin duo. Sebelumnya gue menang kejuaraan dulu, terus habis itu gue menang, istilahnya gue udah dapet epicnya banget. Oh jadi lu berdua tuh bikin duo tuh sama si Zoka Vitamin Baik apa segala macam itu berdua, itu tuh emang hijrahnya bareng tuh? Nah itu kisahnya seru lagi. Nah dari situ lah gue dulu pas lagi gue udah juara masing-masing, gue ketemu Zoka tuh di suatu perlombaan dunia itu. Terus habis itu gue juara 1, Zoka juara 3. Dari situlah nama gue naik. Sampai akhirnya lu menemukan bahwa kayaknya gue udah deh, kayak gue hijrah nih. Apa ada ujian kah? Apalah maksudnya ditimpa masalah, utang piutang atau apa sih? Enggak ada. Itu hal yang aneh karena gue itu udah dapet epicnya tuh, kayak gue udah dapetin, wah gue udah star syndrome lah gitu. Gue udah ngerasain semuanya. Terus habis itu gue bentok itu yang gue pikir, gue kok ngejar dunia dong, ngapain ya? Gitu ada hal yang aneh, masalah rezeki yang gue dapat. Itu yang pertama. Terus kedua, ya emang gue pernah ada masalah, gue pernah sakit, tapi di sakit itu gue kayak mikir, wah gue sakitnya lumayan, buat gue untuk berhenti dulu sebentar. Ya udah deh, gue kayaknya harus sholat 5 waktu deh nih, gue biar tahu nih yang buat gue nih, kok gue bisa diingetin sama Allah. Gue udah tahu, gue udah sadar gue ada Allah di sini. Dan gue yang lucunya dulu kan gue nggak tahu ilmu gitu. Gue sampai di dalam situ tuh kayak berdoa kayak gitu. Gue mau main berdoa, gue mau ini berdoa. Lo mau nge-DJ, bismillah dulu gitu ya.
Lu mau minum alkohol dengan harapan nantinya biar alkoholnya jadi halal, lu bismillah dulu gitu ya. Kalau itu enggak, gue alhamdulillah nih, ya emang gue terakhir pas lagi udah ini gue udah tinggalin tuh semua tuh. Ketika lo hijrah itu, yang lo ambil itu maksudnya dalam arti lo yakin bahwa ini adalah jalan yang benar? Apa lo mungkin pernah melalang buana nyasar kemana-mana dulu gitu untuk masuk firqah apa langsung tiba-tiba mengenal sunnah gitu? Yang tadi gue ceritain kan karena pertama gue udah mengenal, maksudnya udah balik lagi ke gue harus sholat dulu 5 waktu, wajib dulu gue jalani. Disitulah ya Allah udah mulai ngebuka tuh hal-hal yang kayak yang aneh-aneh tuh, yang gue kadang-kadang nggak habis pikir, sampai gue mulai rajin sholat, mulai gue kalau main ke sholat dan lain-lain. Terus apa rasa hati lu kenapa tiba-tiba lu jadi pengen sholat? Nah, di satu momen yang aneh nih, dari ini cerita yang buat gue ceritain ke semua teman-teman gue. Oke, apa nih? Jadi menarik begini. Di satu momen tuh gue waktu itu lagi nonton nonton terus film Lord of the Rings. Ya kan, terus kayak gitu ada tayangan tuh, siapa sih, gue lupa namanya, Gorgon ya, siapa sih, pokoknya dia datang ke kayangan gitu, terus dia putih-putih. Gue nonton sama mantan pacar gue yang jadi istri gue sekarang, ya kan. Nah, terus habis itu gue pas lagi nonton, tiba-tiba gue hening gitu, tiba-tiba aneh banget di satu momen itu. Gue kayak, itu pertama kali gue ngerasa hidayah itu datang sama gue tuh. Gue kayak hening, terus gue yang pertama gue pikirin adalah kematian. Oh, lagi nonton bioskop tiba-tiba hening, lu nggak tahu kenapa blank, lagi nonton nih posisinya nih. Posisinya lagi nonton, gue tiba-tiba gue hening, gue ngerasa gue kayak pengen mati gitu. Karena gue ngeliat si Gorgon ini kan kayak malaikat putih-putih nih, kayak tayangan itu tuh putih semua kan. Tiba-tiba gue kayak menciut gitu, wah gue kalau di dalam kuburan mati, terus habis itu ada malaikat datang, gue harus ngomong apa ya? Itu yang pertama gue pikirin. Di dalam bioskop gue mikir kayak gitu. Gue udah tahu dari kecil, pertama kali ditanyakan 5 pertanyaan itu kan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, iya, kan tahun dulu kita gitu ya waktu kecil ya, mana yuka gitu ya. Iya, kira-kira gue bisa jawab lah ya. Gue dari situ aja gue udah ngomong, gue nggak bisa jawab kayaknya. Gue aja nggak matuhin peraturannya Allah, gue nggak ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW, gue nggak baca Al-Quran. Wah kayak gitu-gitu udah hancur deh tuh. Gue tiba-tiba gue minta pulang, ya udah pulang kayak habis. Oke deh, gue selesai, habis itu gue pulang. Terus habis itu gue di mobil sampai gue dulu ngekos. Terus habis itu gue sampai kayak jungkir balik gue di kosan, kayak mikirin, wah gila, gue mau kiamat, gue bakalan mati nih, kan gak usah mikir itu deh, gue bakalan mati nih, gimana, apa yang gue harus gue kejar nih, gue bakalan mati, gue bakalan ketemu, gue yakin, maksudnya kita yakin ya, semua kita bakalan mati gitu. Nah, apa nih yang di dalam kuburan gue harus ngapain nih gitu loh, gue yakin dari kecil ilmunya akan ditanya sama Allah gitu, apa yang gue lakukan, sedangkan gue tahu sendiri gue ngelakuin dosa nih gitu loh. Ya udah dari situ gue udah mulai semakin kenceng sholat gue tuh dia. Semakin yang biasanya gue kemarin sholat itu 4 waktu, subuh sekarang gue jalanin nih. Subuh biasanya sering ketinggalan, paling susah kan subuh kan. Suatu keajaiban itu sahabat gue sendiri yaitu Zoka, singkat cerita berapa bulan kemudian dia tiba-tiba memikirkan pendapatan kita saat ini halal atau enggak. Karena dia kan baru punya anak tuh, terus habis itu dia pulang katanya suka keluh kesah. Waktu itu dia kan udah married duluan, terus habis itu punya anak, dia berkeluh kesah kalau pulang gue harus borokok apa yang gue kasih anak gue nanti dan lain-lain gitu. Tiba-tiba dia dapat hidayah juga tuh, tiba-tiba dia nyari tuh, dia orangnya kan searching kan, cari ustaz-ustaz, dengerin, ternyata dia cari selaknya ini pekerjaan gue halal atau enggak. Disitulah mulai perdebatan gue hijrah ke sunnah, antara gue hijrah ke sunnah sama Islam yang menurut gue zaman dulu. Yang penting baiknya aja gitu ya. Sama orang ternyata nggak cukup gitu. Nah disitulah kayak gue dengerin ustadz ini firqoh masih. Jadi tapi di semua ustadz firqoh ini menjelaskan kalau jelas banget dunia malam itu udah haram hukumnya. Di setahun terakhir gue mau berhenti, itu gue udah mulai perdebatan antara gue sama Zoka kan, sama partner gue itu. Wah, gue gimana nih, kita harus hijrah nih. Sampai akhirnya alhamdulillah kita dengerin Ustadz Khalid ya kan, Khalid Salama. Nyampe itu Ustadz Khalid tuh, nyampe itu. Iya. Masalah apa pertama video yang lu lihat apa? Tentang hasil rezeki atau haramnya itu. Ya, terus habis itu mulai kayak dengerin cara-cara ibadah yang benar, hukum-hukum ibadah yang benar. Gue malah debat tuh, kaget sama Zoka tuh. Lulusan pesantren, menurut gue pesantren itu udah bener, udah baik. Dia enggak. Belajar itu harus dengan ilmu, ya kan? Lu
kan kita nggak bisa beragama dengan kata yang wadah tuh perdebatan lah. Singkat cerita ya, dari tahun itu gue perdebatan antara gue Zoka untuk mendapatkan pemahaman yang benar gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah kita datang tuh ada di pengajian di Al-Azhar ya kan. Nah di situ udah gue mulai yakin tuh, oh ternyata agama tuh yang benar tuh kayak gini, kayak gitu. Udah dari situ gue semakin yakin untuk gue harus gue tinggalin deh. Rezeki itu udah tahu gue ada yang ngatur, udah mulai paham dengan akan ilmu-ilmu. Keajaiban kedua deh yang datang sama gue tuh, kita kan pertama nih, kita takutin kan pertama kali biasanya kalau orang hijrah tuh rezeki ya dia. Ini kan musuh terbesar kita syaitan nih memang begitu nih. Ketika gue hijrah ntar bener gak nih? Allah ganti nih. Ntar katanya meninggalkan sesuatu karena Allah, ntar Allah akan gantikan berlipat-lipat nih. Bener gak nih? Apalagi kita pas lagi misalnya tadinya pendapatannya oke, terus tiba-tiba terjun payung gitu pendapatannya, kan bahaya juga tuh. Terus gimana? Lu menyikapinya gimana, Bro? Nah, waktu itu ya pertama banyak banget nih, masih ada virgo-virgo sedikit ya yang masih berdasarkan dalil juga, tapi musik itu masih diperbolehkan. Kayak gitu-gitu. Gue masih dapat ambil tuh dia. Siapa yang ngomong? Adalah kayak gitu, adalah salah satu itu gue nggak bisa sebutin kayak di sini ya kan. Ada yang maksudnya yang Vivo yang asalkan masih, liriknya baik gitu. Iya, masih nyanyi lah gitu kan, gue ngambil inilah. Oh, masa sih kayak gitu. Tapi Virgo ya itu kok, karena gue belum paham banget sunnah yang sebenarnya gitu kan. Gue masih perdebatan. Akhirnya nih kayak yang tadi gue bilang aja, pas lagi gue udah 2 bulan terakhir gue mau udah umumin kalau gue bakalan berhenti. Jadi gue masih debat tuh sama partner gue. Wah, gue kayaknya masih harus sih bro, karena gue nggak tahu nih dari sini gue rezekinya dari mana gitu, karena gue pun termasuk tulang punggung keluarga. Bergantungnya sama panggung bukan sama Allah ya. Iya benar pada waktu itu ya kan. Tuhan lu masa panggung ya kan? Di pesawat nih gue berdebat tuh. Karena yaudah gue jalan, yaudah si partner gue si Zoka, udah gue berhenti deh, terserah lo mau jalan, karena gue udah bilangin lo, saya udah datang kajian juga, kita harus yakin. Dia tapi gue belum yakin, masa sih Allah nggak ngerti gue katanya gitu. Gue ngomong kayak gitu kan. Gue pas lagi udah selesai main, gue tuh biasanya nunggu pesawat di lounge gitu pas lagi mau pulang, di lounge Garuda lah ada lah. Terus habis itu gue duduk, partner gue si Zoka tidur. Partner lo tuh atas doa-doa gue, ya Allah gue tolong carikanlah pemahaman yang benar, carikanlah ya balik lagi tuh atas doa ya. Ustadz Safik lewat ya. Di lounge Garuda? Odolnya lagi, Ustadz sendirian gak sama tim. Samperin dia tuh, duduk di sampingnya selama 45 menit, langsung tanya jawab. Apa jawaban beliau apa? Yang lo nanya, Ustadz, gimana nih? Ditanya dulu, pemahaman gue tuh sampai mana, dia tes dulu sama dia. Ustadz langsung ngomong gini dia, Dimas, kenapa ragu-ragu? Dia keluarin lah dari ini tentang rezeki itu udah diatur sama Allah. Terus dia bilang, kalau antum hijrah setengah-setengah, Allah akan bantu antum setengah-setengah. Kalau antum hijrah totalitas, insya Allah akan bantu antum totalitas, ngasih kita rezeki, yang ngasih kita kehidupan, yang ngasih kita semuanya lah, apapun yang ada di dunia ini, yang nyiptain adalah buat apa ada Allah. Wah bener juga nih maksudnya, bukan sekedar rezeki masalah uang, tapi kenangan hati, rezeki sahabat, rezeki orang terbaik, banyak lah. Rezeki kan bukan karena uang doang kan, semua itu yang baik-baik untuk kita tuh adalah rezeki. Ya dia contohin kayak gitu buat gue, wah udah deh, gue yakin gue harus tinggalin gitu. Emang nih paling bener nih insight luar biasa nih. Sampai lu dari awal-awal ya, lu dari DJ gitu kan. Karena emang jujur, ninggalin sesuatu yang udah kita biasain selama bertahun-tahun tuh susah, Der. Oh iya, betul. Totalitas baru lu rasain nih kenikmatannya. Di situ juga gua kasih tahu nih ke teman-teman maksudnya. Nah, coba dong kasih tahu dong. Buat yang masih berkecimpung di dunia malam, coba gimana dong?